Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada dua sholat yang sangat diagung-agungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah sholat subuh berjamaah, dan yang kedua sholat sunnah tahajud di waktu sepertiga malam. Sholat sunnah tahajud adalah sholat sunnah yang dikerjakan di malam hari atau di waktu sepertiga malam setelah kita terbangun dari tidur. Sholat tahajud dikerjakan setidaknya 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Sholat tahajud merupakan suatu kehormatan bagi seorang muslim karena dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan pada siang hari dan dapat menghindarkan kita dari kesepian di alam kubur kelak. Dan tentunya masih banyak keutamaan yang lain dari sholat sunnah tahajud ini, seperti diangkatnya derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta kita pun akan diberikan jalan keluar dan solusi dari setiap permasalahan yang sedang kita hadapi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sholat tahajud adalah sarana untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaan para malaikat, sunnah para nabi, cahayanya pengetahuan dan pokok keimanan, serta selalu mendapatkan rezeki yang sangat luas dan terkabulnya doa-doa. Dengan banyaknya keutamaan sholat tahajud ini, maka jangan kita sia-siakan dengan hanya melakukan sholat sunnah tahajud saja. Alangkah lebih baiknya dan juga sangat dianjurkan, setelah kita selesai melaksanakan sholat tahajud, kita lanjutkan dengan berdoa dan juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah doa dan zikir yang jangan kita lewatkan untuk kita baca setelah sholat sunnah tahajud. Karena zikir ini adalah zikir yang selalu dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Yang pertama adalah membaca istighfar sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Istighfar memiliki banyak manfaat, di antaranya adalah menjadi penghapus dosa, penenang hati, pembuka pintu rezeki, dan pelindung diri dari siksa neraka. Selain itu, istighfar juga dapat menjadi penyembuh dari segala penyakit, penolak bala, pemberi keberkahan, serta penarik rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia pastinya tidak akan luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Untuk itu, alangkah lebih baiknya kita merutinkan istighfar, terutama ketika selesai melaksanakan sholat tahajud. Dengan harapan dosa-dosa yang kita lakukan di siang hari, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja, Allah ampuni. Kemudian yang kedua adalah membaca istighfar untuk kedua orang tua sebanyak 33 kali. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim li abi wa ummi. Astaghfirullahaladzim
li abi wa ummi, dibaca sebanyak 33 kali. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada seseorang yang diangkat derajatnya di surga. Kemudian ia bertanya, bagaimana aku bisa mendapatkan semua ini? Maka dikatakan kepadanya, berkat istighfar dari anakmu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Apabila orang tua kita sudah meninggal dunia, maka apabila kita membacakan istighfar untuk kedua orang tua kita, maka insya Allah orang tua kita di alam kuburnya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena istighfar kita, sehingga dosa-dosa orang tua kita Allah ampuni dan ringankan. Kemudian yang ketiga, membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Meskipun surat Al-Ikhlas ini tergolong surat yang pendek, karena hanya terdiri dari 4 ayat. Akan tetapi surat Al-Ikhlas ini memiliki kedudukan yang tinggi dibandingkan dengan surat-surat yang lainnya. Bahkan kedudukannya disamakan dengan sepertiga Al-Quran. Maka apabila kita membaca surat Al-Ikhlas ini sebanyak 3 kali, maka insya Allah dinilai telah menghatamkan 1 tamatan Al-Quran. Dari Ibnu Abbas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1 kali, maka seolah-olah ia telah membaca sepertiga Al-Quran. Dan barang siapa membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 2 kali, maka seolah-olah ia telah membaca 2/3 Al-Quran. Dan barang siapa membaca sebanyak 3 kali, maka seolah-olah ia telah membaca seluruh Al-Quran. Barang siapa membacanya sebanyak 11 kali, maka Allah membangunkan rumah untuknya di surga yang terbuat dari intan merah. Kemudian yang keempat, membaca sholawat 100 kali. Untuk sholawatnya itu bebas sesuai apa yang kita ketahui. Adapun sholawat yang pendek, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kita baca sebanyak 100 kali. Dengan kita memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kesempatan untuk kita meraih kebahagiaan di akhirat itu sangatlah besar. Karena kunci kebahagiaan di akhirat adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, membaca doa sapu jagat sebanyak 41 kali. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dibaca sebanyak 41 kali. Khasiat dari membaca doa sapu jagat, ada 3 poin yang paling utama. Yang pertama, permohonan kebaikan di dunia. Yang kedua, permohonan kebaikan di akhirat. Dan yang ketiga, permohonan dijaga dari siksa api neraka. Doa sapu jagat ini mengurung kebaikan dunia dan akhirat yang dapat membuat kita merasakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Itulah 5 doa dan zikir yang sebaiknya harus kita rutinkan dan jangan sampai tertinggal. Dibaca setelah selesai melaksanakan sholat sunnah tahajud. Maka insya Allah jika kita bisa merutinkannya, kebaikan dunia dan akhirat akan kita raih. Rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kita dapatkan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.